Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kafabillahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Selamat malam para YouTube Ustaz? Sahabat El Putra. Sahabat El Putra. Insyaallah malam ini kita tadabbur alam di daerah Salabintana ya, Ustaz ya. Salabintana Perbawati Cipelang, Salabintana di Nuria sebuah Farm. objek wisata Nuria Farm. Insyaallah akan ada kajian Islam yang malam ini akan disajikan oleh Ustadz Rohyat Al-Mukarram. Insyaallah sudah ada di samping kanan saya ya. Insyaallah beliau merupakan keluarga besar di sini juga. Owner ini Ya, tadabbur alam ini merupakan salah satu bentuk nikmat syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bagaimana kita beraktivitas mungkin dari pagi sampai sore gitu kan, mungkin butuh kadang-kadang ketika kita beraktivitas kadang-kadang kita lupa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Teringat kajian Ustadz Abu Syauki tentang Abu Kilabah, salah satu sahabat Rasulullah ya, kalau tidak salah ya, Abu Kilabah ya, sahabat Rasulullah yang beliau itu tidak punya tangan ya, tidak punya kaki dan matanya buta ya, tapi di malam hari sering terdengar beliau senantiasa bersyukur ketika didekati siapakah hamba Allah yang malam-malam selalu bersyukur. Pas dilihat, pas masuk ke ruangan ternyata beliau tidak, matanya buta, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi dia senantiasa tiap malam, ya Allah terima kasih engkau telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kami. Ya, merupakan tadabbur alam itu merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tidak berpanjang lebar, mungkin saya hanya pembuka, anak pribadi, mangga saya serahkan kepada Ustadz Rohyat untuk memberikan jadi taujihnya. Jadi biar kita malam ini berkah, kemudian mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di sini ada Ustadz Mujamil, Ustadz Didi, kemudian yang punya YouTube Ustadz MD, dan ada Ustadz Ridwan ya, senantiasa Bapak bahagia ini ya. Subhanallah. Ya, Ustadz, lihat. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-mujahidin as-sahirin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dari Allah, malam ini kita bisa dipertemukan dalam suasana yang penuh kebahagiaan, bisa berkumpul di pegunungan ini. Ini tempatnya namanya Cipelang ya. yang beralamat di Desa Sudajaya Girang, Kecamatan Sukabumi. Alhamdulillah kita bisa bertadabur. Di samping bertadabur juga kita bertafakur ya. Dan di samping bertafakur kita pun harus senantiasa bertasyakur. Jadi tadabur, tafakur, dan tasyakur. Tadabur artinya kita mentadaburi akan karunia Allah, akan ciptaan Allah. Maka salah satunya adalah tadabbur alam. Ini berada di lembah Gunung Gede ya, Gunung Gede Pangrango, ataupun di bawah kaki bukit Gunung Gede Pangrango. Suasananya begitu sejuk, begitu dingin ya, dingin. Pas lah, enggak terlalu dingin, Ya, pas. mungkin kalau orang yang belum biasa perlu beradaptasi dengan lingkungan di sekitar pegunungan. Dengan ngopi. kebayang jam dulu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini kan, dunia yang terdiri daripada daratan dan lautan. Betapa agung karunia Allah Subhanahu wa taala.
bumi yang terdiri dari daratan dan lautan saja, ini kalau secara persentase ada yang menyebutkan bahwa luasnya bumi ini lautan yang ternyata yang lebih luas. Ya, betul. 73% terdiri daripada lautan, sementara daratan hanya 27 ataupun 30%. Itu pantas. Dari 27% saja daratan itu kita entah tahu di mana ujungnya. Jangankan kita keliling dunia, keliling Indonesia, keliling Sukabumi saja ya, kita mungkin masih banyak daerah-daerah yang belum kita ketahui. Mana? Itu menandakan betapa lemahnya kita, betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara kita bertadabur, maka akan terlahir tafakur. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Senantiasa kita mentafakuri akan ciptaan Allah, karunia Allah yang betapa ataupun yang begitu banyak dan begitu besarnya kepada makhluk-makhluknya. Yang ada di daratan maupun yang ada di lautan, oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disediakan rezekinya. Wa ma min dabatin illa 'alallahi Rizquha. rizquha. Atau wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Jadi yang melata baik yang ada di daratan maupun yang ada di bumi oleh Allah telah disediakan. Maka setelah kita tafakur akan timbul tasyakur. Tasyakur mensyukuri atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Tadabur. Tadabur, tafakur. Mensyukuri atas karunia Allah, mensyukuri atas kenikmatan-kenikmatan yang tiada terhingga. Maka wajar Allah ketika mengingatkan kepada makhluknya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung akan nikmat Allah, tentu kita tidak akan bisa menghitungnya. Anggota badan saja kalau dihitung dari mulai kepala sampai telapak kaki istilahnya, kalau dinominalkan uang berapa harganya? Mata saja, satu mata ketika oleh Allah dicabut kenikmatannya, kita mesti berobat ke rumah sakit, ke dokter berapa puluh juta mungkin untuk mengoperasi mata ataupun anggota tubuh yang lainnya. Nah, jadi betapa banyak karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka Allah akan sangat menyayangi kepada hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Dan sebaliknya, Allah murka kepada orang yang tidak mensyukuri atas karunia yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa Wala la in in kafartum kafartum inna adabi adabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri karunia Allah, Allah akan menambah. Dan sedangkan ketika kalian mengkufuri akan karunia Allah, maka sesungguhnya akan Pedih. sangat pedih. Sangat pedih. Ya, silakan dilanjutkan. Alhamdulillah, insyaallah ada satu peserta kajian tafakur alam kita ya. Alhamdulillah, selamat datang SDRN kajian tafakur alam. Enggak, Ustaz? Ya. Lanjutkan. Alhamdulillah, selamat datang ya Ustaz RN. Ngurusin kita nih. Memang mengisi kekosongan ya Ustaz. Lanjut. Tadi kaitannya dengan kita mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita alhamdulillah berada sekali lagi di lingkungan yang jauh mungkin dari keramaian, jauh dari hiruk pikuk aktivitas manusia, yaitu daerah pegunungan. Ya, daerah pegunungan, daerah lembah. Ini pun menandakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menciptakan makhluk ini, menciptakan alam ini dengan habitatnya, dengan kelebihan-kelebihannya yang tidak ada di tempat-tempat lain mungkin. Ketika di tepi pantai ataupun di laut, profesi kebanyakan adalah sebagai nelayan. Itu sudah sunatullah. Iya. Ya. Maka ketika orang yang hidup di pegunungan, mayoritas penduduknya adalah sebagai petani. Nah, tujuannya adalah Allah menciptakan dunia ini, alam ini adalah untuk diolah. Ya, untuk diolah. Allah telah menyediakan sumber daya alam yang tiada terhingga.
dari mulai air mineral, tapi sangat disayangkan gitu ya. Allah menyediakan itu kan, Allah menitipkan dunia ini adalah untuk orang-orang yang solih, untuk orang-orang yang baik. Tapi secara jujur hari ini alam yang melimpah ruah, kekayaan alam yang melimpah ruah sebagian besar adalah dikuasai oleh orang-orang yang notabene jauh daripada nilai-nilai agama itu sendiri. Nah, karenanya kewajiban kita untuk senantiasa mengolah alam ini yang oleh Allah telah dititipkan, sumber daya alam yang Allah titipkan kepada manusia, maka kita harus terdorong untuk mengolah, untuk di samping mengolah juga memanfaatkan alam ini. Betapa banyak sumber daya alam yang belum kita gali, yang belum kita manfaatkan. Nah, seperti halnya di daerah pegunungan ini, kalau kita melihat, kalau daerah kota mungkin untuk membeli air minum saja, jangankan untuk bercocok tanam, untuk kegiatan yang lainnya, untuk mandi, untuk minum, untuk kegiatan sehari-hari saja mungkin mereka harus beli. Tapi di daerah pegunungan Allah menyediakan air yang kita tidak mesti membeli airnya, asal kita mau mengolahnya. Nah, maka itu harus kita syukuri, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Air yang belum terkontaminasi, yang belum tercemari, ini masih bersih. Ya. Mari kita manfaatkan sumber daya alam yang telah Allah sediakan. Gitu. Kemudian dari selain air, tadi udara yang masih sejuk, masih segar. Orang kota mungkin untuk menghirup udara segar itu tidak mudah dengan polusi, baik itu polusi kendaraan, polusi pabrik, ataupun polusi yang lainnya. Tapi di daerah pegunungan udara yang begitu segar, yang begitu sejuk, maka ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka nikmatnya kita bisa bernapas, nikmatnya kita bisa menghirup udara ini pun adalah karunia Allah yang harus kita syukuri. Karena tidak sedikit orang ingin bisa menghirup udara itu tidak mudah. Bahkan ini kalau ambil contoh saja, ketika orang yang sedang sakit, sakit sesak napas contohnya, untuk membeli oksigen saja gitu ya, untuk bisa masuk ke dalam tubuh kita harus mengeluarkan biaya berapa. Tapi di daerah pegunungan Allah menyediakan udara. Ini pun udara harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka hiruplah udara itu dengan, ketika kita menghirup udara, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, banyak mengucapkan subhanallah, ya, supaya bernilai ibadah. Jangan sampai ketika kita menghirup udara segar, bisa menikmati air yang terasa sejuk, dingin. Ini sekali lagi Allah menyediakan kita untuk tadabbur, tafakur, dan akhirnya kita mensyukuri atas karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki, bisa menikmati alam ini yang telah Allah sediakan. Wallahu a'lam, mungkin ke depannya 10, 15, 20 tahun yang akan datang, ketika ini sudah beralih fungsi untuk mendapatkan kenikmatan yang contoh-contoh kecil tadi itu, kita tidak mudah untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka kita tadabbur, tafakur, dan akhirnya kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa abdan syakur, yang senantiasa mensyukuri atas karunia Allah yang terlimpahkan kepada kita. Amin. Amin ya rabbal. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan, dan ini mudah-mudahan menjadi pengingat khususnya bagi saya pribadi dan kita semua. Amin ya rabbal. Akhirul kalam, Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah kepada Ustaz Ruhiyat yang telah memberikan
taujih ya, semangat bersyukur, tadi tadabur, tafakur, tasyakur, sehingga kita senantiasa bersyukur ya. Mungkin kita sering lupa ya menikmati udara. Bersyukur itu ketika misalkan beberapa orang, saya punya mobil, saya punya motor gitu, padahal ketika punya mobil, punya motor, udaranya tidak ada, kan tidak bisa dinikmati seperti itu. Punya handphone bagus itu ya seperti itu. New handphone Ya, ya. mungkin New itu. namanya. Insyaallah sampai berjumpa di agenda El Putra selanjutnya, di agenda selanjutnya. Dari saya pribadi sebagai MC mohon pamit, mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan masak krep sampai. Oh iya, titipan jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.